Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi, selamat bergabung di dalam ibadah online GBI Jati Sampurna Blessing Community. Dan kami juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online pagi ini. Kiranya kita boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Dan kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita yang terbaik, posisi tubuh kita yang terbaik. Mari bersama-sama bergabung di dalam pujian dan penyembahan dan ikut serta di dalam berdoa. Kita berikan yang terbaik hati kita bagi Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur perjamuan masing-masing. Dan kita siapkan lebih lagi diri kita, hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, nikmati berkat Tuhan, dan mari kita senangkan Tuhan lewat ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, sebab Kau baik Tuhan, Kau setia. Dengan apa akan kami balas Bapa segala kebaikan-Mu bagi kami.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, dan kami boleh diperkenankan untuk masuk ke dalam bulan yang baru Tuhan, di bulan Juni ini. Kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati datang kepadamu Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik hati kami, pujian penyembahan kami, dan kehidupan kami Tuhan. Dan agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kami lakukan. Sungguh Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin ibadah online ini Tuhan. Dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kami ya Bapa. Dan kami rindu membawa semangat yang baru, kami rindu membawa berkas-berkas yang baru Tuhan. Setelah kami mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, kami berikan yang terbaik lewat ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari nyatakan ucapan syukur kita melalui pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran
kasih, kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya dengan cara transfer ke rekening gereja, atau Bapak Ibu juga bisa berikan pada saat ibadah di gereja. Dan saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Bapa, kami mau memberikan persembahan, apa yang telah Engkau percayakan kepada kami Tuhan, kami mau kembalikan. Kiranya ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh memperlebar, memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga pelayanan, pengagungan untuk nama Tuhan boleh semakin dikembangkan. Ini hati kami memberikan yang terbaik kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersukacitalah saudara, sebab Yesus sanggup menanggalkan segala beban kita. Mari angkat suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, kami berseru bersama seluruh jemaat Tuhan di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Jati Sampurna Blessing Community. Kami datang ke hadirat-Mu merendahkan hati kepadamu ya Bapa, ingin berseru menyerahkan akan pergumulan-pergumulan kami, khususnya buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Kerja, bahkan oh Tuhan, Gubernur, Bupati,
wali kota, camat, lurah, RW, dan RT. Kami persembahkan kepadamu. Mereka adalah milik kepunyaanmu dan datang daripadamu. Engkau yang akan menolong mereka untuk memberikan perbaikan bangsa ini lewat pemerintahan kami. Kami berdoa untuk ekonomi negeri kami, Tuhan pulihkan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka melakukan tugas mereka dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri, Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka supaya mereka bekerja seperti keinginan Tuhan, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik karena pekerjaan mereka dikuasai dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Mari memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja kami, setiap ketua-ketua sinode kami. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan berserah kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mereka membawa nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Mereka menyampaikan kabar kesukaan bagi dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati bangsa kami sekalipun dalam situasi yang sulit, dalam situasi pandemi COVID-19. Namun bangsa kami tetap Engkau pelihara, Engkau tetap menjaganya, Engkau tetap memberkatinya supaya bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang santun, bangsa yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Lebih daripada itu kerinduan kami Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu, para jemaat-Mu yang ada di negeri tercinta ini, dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka. Biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Engkau pulihkan mereka Tuhan. Dalam situasi yang sulit ini mereka tetap menyembah Allah yang benar. Mereka tetap mempermuliakan Engkau. Mereka tetap melakukan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Pulihkan hubungan rumah tangga mereka. Ayah kepada anak, anak kepada ayah, dan juga istri. Tuhan tolong mereka supaya mereka menjadi keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami sadar tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi dengan-Mu kami dapat melakukan segala perkara yang dahsyat. Karena kami disadarkan bahwa dalam situasi yang seperti ini, Engkau punya rencana yang indah, Engkau punya rencana yang besar buat masa depan kami, bangsa ini, negeri ini, bahkan jemaat Tuhan di tiap-tiap gereja. Terima kasih Bapa di surga. Sekalipun kami harus beribadah di rumah-rumah, kami tahu Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam rumah tangga kami masing-masing, supaya sungguh-sungguh kami tetap menyaksikan kasih Allah lewat keluarga kami dan lewat setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan Tuhan kerinduan kami, keinginan kami untuk dapat bersekutu bersama-sama di dalam gedung gereja Tuhan. Tuhan juga tolong berkati kami, karena kami percaya ada masa yang indah yang Tuhan akan berikan kepada kami untuk kami dapat bersekutu bersama-sama di dalam gedung gereja. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingin menyerahkan Tuhan seluruh jemaat gereja Bethel Indonesia Jati Sampurna Blessing Community. Tuhan berkati mereka. Dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang ragu Tuhan teguhkan. Dan kami percaya Engkau terus bekerja atas kehidupan mereka supaya mereka tetap mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau menolong ibadah-ibadah kami di masa-masa yang lalu. Kami percaya dalam ibadah kami hari ini pun Engkau memberikan kuasa dan berkat-Mu, bahkan kasih-Mu Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena kami boleh berdoa kepadamu, karena kami boleh menyembah Engkau, karena kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau sendiri yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God to worship you. I give you my heart, and I give you my soul. Thank you, God. This is my
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita jumpa lagi tanpa terasa kita telah memasuki minggu pertama di bulan Juni. Dan bulan ini adalah bulan di mana kita akan berbicara tentang keluarga. Dan saya percaya bahwa masing-masing kita keluarga sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita ada di dalam suasana yang sangat sulit, yaitu pandemi COVID-19. Nah, oleh sebab itu mari kita siapkan sungguh-sungguh untuk kita memasuki bulan keluarga ini dengan kita menikmati akan berkat-berkat Tuhan lewat firman Tuhan di dalam topik keluarga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di pagi hari ini saya ingin supaya kita duduk tenang, kita persiapkan diri sungguh-sungguh, kita ambil waktu sungguh-sungguh dengan Tuhan, lalu kita boleh mempersiapkan hati, pikiran kita arahkan kepada Tuhan supaya kita boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai kita akan masuk di dalam doa. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya ibadah kita di pagi hari ini berkenan dan di dalamnya kita diberkati oleh Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saatnya kami mau menerima kebenaran firman Allah yang akan memberikan kepada kami kekuatan untuk memasuki hari-hari yang ada di depan kami. Kami mengucap syukur untuk tuntunan, bimbingan, dan semua penyertaan Tuhan. 1 bulan telah kami lalui dan sekarang ini kami akan memasuki bulan Juni di tahun 2020. Sebelum kami masuk ke lebih jauh, biarlah kami mau berdiri berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Roh Kudus ambil alih, tawan hati dan pikiran kami, supaya semuanya tertuju untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati bersama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya sukacita kita tetap sama. Urapan, pertolongan, kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Saya ulangi sekali lagi, Yosua 24 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen seorang pemimpin dalam rumah tangga. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi aku dan seisi rumahku, siapa di sana? Di sini menyebutkan aku, yaitu Yosua. Berkata apa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmennya seorang pemimpin di tengah-tengah kesulitan apapun, dia punya komitmen, dia ambil keputusan untuk tetap beribadah kepada Allah yang hidup, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkenaan dengan bulan keluarga, judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu bersama keluarga kami melayani Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, bersama keluarga kami melayani Tuhan. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca, kita melihat bahwa di sana Yosua pada saat dia memimpin bangsa Israel, dia mengalami banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tantangan, dan banyak sekali hal-hal yang begitu melukai hatinya, melukai hati Tuhan. Bahkan di antara mereka ada gesekan-gesekan yang luar biasa. Sehingga Yosua harus mengambil sebuah sikap, bertanya kepada bangsa Israel, kepada siapa kamu harus menyembah? Kepada Allah orang Amori, atau kepada Allah orang yang engkau diami sekarang ini? Ataukah kepada siapa engkau harus menyembah? Tetapi dia berkata, aku, ini sebuah keputusan. Memang untuk mengambil sebuah keputusan tidaklah gampang. Mengambil sebuah keputusan tidak gampang, tidak mudah, ada resiko.
Pada saat Anda mengambil sebuah keputusan ada risiko. Pada saat Anda tidak mengambil keputusan pun juga ada risiko. Yosua mengambil keputusan. Dia katakan apa? Tetapi aku dan seisi rumahku. Dia berdiri sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Dia berdiri sebagai seorang leader dalam rumah tangga. Dia berdiri sebagai seorang yang memimpin keluarga. Dia katakan, aku dan seisi rumahku. Disampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka boleh melihat pilihan yang diambil oleh Yosua. Aku dan seisi rumahku, kami bersama-sama. Dia mengajak keluarganya. Ada istri, ada anak-anak, mungkin ada orang yang ikut di dalam. Kami dan seisi keluarga, kami akan tetap. Artinya apa? Dia tidak bergerak walaupun ada banyak persoalan yang dia hadapi. Kami dikatakan. Kelompok keluarga, kami akan tetap beribadah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Ada 3 hal penting yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita untuk melayani. Perhatikan baik-baik. Tuhan memanggil kita untuk melayani. Tuhan memanggil kita dari mana? Dari kegelapan, Tuhan memanggil kita kepada terangnya yang ajaib. Dari kita hidup dalam gelimangan dosa, Tuhan memanggil kita untuk memperbaharui kita supaya kita siap melayani. Dari berbagai hal yang tidak yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan membawa kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Dari yang tadinya kita saling melukai, yang tadinya kita suka saling menjatuhkan, Tuhan memanggil kita untuk kita saling memberkati. Tuhan memanggil kita untuk kita saling melayani. Ibrani, Kejadian pasalnya yang ke-12. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara, kalau saudara bisa baca Kejadian pasal yang ke-12, bagaimana Abraham dipanggil keluar oleh Tuhan untuk melayani. Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, kalau Kejadian pasal yang ke-12, dari tanah Ur Kasdim dia keluar untuk siap melakukan kehendak Allah. Keluar melayani. Ada tantangan, banyak tantangan. Tetapi dia dalam perjalanan hidupnya, apapun yang terjadi, dia tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tidak takut dengan keadaan, dia tidak takut dengan situasi. Karena dia hanya memandang kepada Allah. Dia hanya melihat kepada Tuhan. Karena dia tahu persis yang dia ikut, yang dia panggil, yang dia ikut, yang memanggil dia, yang menetapkan dia adalah Allah yang hidup. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk melayani. Keluarga kita dipanggil untuk melayani. Kalau suami dipanggil, istri, anak-anak harus mendukung. Kalau istri yang dipanggil, suami, anak-anak harus mendukung. Kalau anak-anak yang dipanggil, suami, istri, orang tua harus mendukung anak-anak supaya mereka terus ada dalam peneguhan panggilan Allah untuk melayani. Yang paling hebat kalau seisi rumah dipanggil lalu keluar untuk melayani Tuhan. Ini luar biasa. Kita lihat Abraham dipanggil, istrinya sampai kepada keturunannya dipanggil apa? Untuk melayani Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yang kedua kita lihat Bapak Ibu Saudara, Yosua pasal 24 yang ke-17. Apa dikatakan di sana? Kita lihat. Saya mau bacakan. Yosua 24 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Saudara perhatikan baik-baik. Yang kedua, bersama keluarga kami melayani Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan adalah sebagai satu tanda bentuk ucapan syukur. Saya ulangi sekali lagi. Kalau keluarga dipanggil Tuhan untuk melayani, itu sebagai satu tanda ucapan syukur. Dalam pembacaan kita Yosua 24 ayat yang ke-17, Yosua katakan begini. Kalau kita bisa beribadah
Dan kalau kita bisa melayani, kita bisa hidup, kita bisa melayani sampai hari ini, itu hanyalah satu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memanggil kita dari tanah perbudakan. Tuhan bawa kita untuk menikmati satu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan membawa kita keluar, bersama-sama dengan Tuhan. Ada tiang awan dan tiang api. Di siang hari ada tiang awan yang menutupi kita. Orang lain boleh kepanasan, tetapi kita ditudungi. Artinya apa? Penyertaan Tuhan. Malam hari ada tiang api, supaya kita tidak terantuk pada batu, supaya kita tidak terantuk, supaya kita tidak tersandung. Ada tiang api yang luar biasa. Artinya bahwa di siang hari maupun di malam hari ada penyertaan Tuhan. Di mana kala kita melayani Tuhan, keluarga kita dipanggil Tuhan, keluarga kita dipilih Tuhan, keluarga kita dibawa oleh Tuhan untuk ada dan bersama-sama melayani. Saya percaya firman Allah berkata, ada tudungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, tiang awan dan tiang api di dalam perjalanan hidup. Pada saat-saat seperti inilah kehidupan kita sebagai orang percaya harus melihat bahwa kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan, udahlah, kita nggak usah banyak bikin alasan, ya. Kita nggak usah banyak bikin pasal, kita nggak usah banyak bikin cerita, kita nggak usah banyak. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memanggil aku untuk melayani, itu sebagai satu tanda bahwa Engkau mempercayakan pelayanan ini dan Engkau memberikan kepada kami kesempatan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau mengasihi kami. Engkau memberkati kami. Engkau menuntun kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kami masuki hari ini. Walaupun kami harus menghadapi pandemi COVID-19, walaupun kami harus menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semua bekerja dari rumah, anak-anak belajar dari rumah, orang tuanya belajar juga, kerja juga dari rumah, semua ada di rumah. 1 kali 24 jam kami ada di rumah. Kami melakukan segala sesuatu dari rumah. Mau pergi ke pasar saja saya takut. Apalagi kalau sudah dengar di pasar sekarang lagi ditutup karena di sana ada terkena virus corona. Oh, kita makin takut. Tetapi saya mau ingin katakan kepada Tuhan, saya mau ingin katakan kepada Tuhan bahwa kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kalau Tuhan mempercayakan pelayanan, satu keluarga Tuhan panggil untuk melayani, itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga, terakhir, haleluya. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bentuk pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada keluarga adalah, ini dia. Bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada tiap-tiap keluarga, kepada tiap-tiap pribadi yang Tuhan telah panggil, Tuhan telah pilih. Saudaraku yang kekasih, saya katakan baik-baik. Bentuk pelayanan keluarga yang bisa dilakukan oleh keluarga, yang bisa dikerjakan oleh keluarga, yang bisa dikerjakan oleh suami, yang bisa dikerjakan oleh istri, yang bisa dikerjakan oleh anak-anak. Pokoknya anggota keluarga bisa melakukan bentuk pelayanan ini. Apakah itu bentuk pelayanan? Kita lihat yang pertama, Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Apa dikatakan di sini? Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa saudaraku yang kekasih maksudnya? Bentuk pelayanan yang pertama yang kita bisa lakukan dalam keluarga, bisa dilakukan oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak adalah komsel. Apa itu komsel? Komunitas sel. Komunitas sel itu bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, tapi nggak bisa setengah orang. 2 orang kita bisa melayani, 3 orang kita bisa melayani, 4 orang kita bisa melayani. Haleluya. Ini bentuk pelayanan yang sederhana. Di dalam komsel itu kita bisa memberitakan Injil. Di dalam komsel itu kita bisa bersaksi. Di dalam komsel itu kita bisa apa? Kita bisa membagi hidup. Sebab di dalam komsel itu
bukan perdebat, bukan juga pendalaman Alkitab, tetapi membagi hidup. Di dalam komsel itu adalah komsel yang sehat, komsel yang hidup, komsel yang luar biasa tumbuh, komsel yang sungguh-sungguh di dalamnya kita bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Karena komsel juga adalah merupakan pagar bagi pertumbuhan iman kita. Ini salah satu pelayanan, bentuk pelayanan yang bisa dikerjakan oleh keluarga, oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak. Itu yang pertama. Mari kita giat melakukannya. Kita saling mendorong, kita saling membantu, kita saling mengangkat supaya kita apa? Hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, bentuk pelayanan yang bisa dikerjakan oleh keluarga. Yang kedua, Maleakhi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara perhatikan baik-baik. Bentuk pelayanan yang kedua adalah kita bisa tertanam di gereja lokal. Kita harus tertanam di gereja lokal. Saya ulangi sekali lagi. Dalam bentuk pelayanan kita bisa tertanam di gereja lokal. Kita bisa hidup di dalam gereja lokal. Setiap kita tertanam di gereja lokal yang sehat, yang bertumbuh. Kalau kita tertanam di gereja lokal yang sehat, yang bertumbuh, maka di sana kita akan belajar. Belajar apa? Belajar untuk menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang sehat, menjadi jemaat yang bertumbuh, lalu menjadi jemaat yang berbuah. 4 hal ini. Tapi kalau kita pindah gereja, minggu ini di sini, minggu ini di sini, minggu ini di sini. Di sini karena di sini ada artis, sini ada artis, sini ada artis, sini pemain musiknya bagus. Di sini gedungnya luar biasa. Di sini pemain musiknya di sini, di sini, di sini. Hebat. Kita pindah-pindah setiap minggu. Kita tidak akan bisa pernah bertumbuh. Sekarang kita lihat gereja besar megah nggak bisa digunakan. Kursi hebat nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita tertanam di gereja lokal. Di mana gereja lokal? Sekarang ini Tuhan sedang mengajar kita untuk kembali kepada kisah para rasul. Bahwa gereja mula-mula itu di rumah. Mari kita tertanam di gereja lokal. Di sana kita kembangkan karunia kita. Pemain musik, kita main musik. Pemimpin pujian, kita mimpin pujian. Yang bisa nyanyi, mari kita nyanyi. Yang bisa berdoa, mari kita berdoa. Kan? Oke, haleluya. Yang bisa melayani secara finansial, mari kita melayani secara finansial. Firman Tuhan katakan, kita lakukan semuanya itu dengan baik. Firman Tuhan katakan, ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak sanggup membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Ini janji Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh kita melayani, tertanam di gereja lokal. Tertanam di gereja lokal itu ada 5. Yang pertama, kalau kita tertanam di gereja lokal, yang pertama, kita harus mendukung visi dan misi dari gereja itu. Yang kedua, kita mendukung program dari gereja itu. Program gembala sidang di gereja itu kita harus dukung. Yang ketiga, kita harus tunduk kepada nilai-nilai yang ada di gereja itu. Apa itu nilai? Aturan-aturan yang ada di dalam gereja itu. Yang ketiga, kita harus mendukung gereja itu dengan apa? Dengan finansial. Kita nggak bisa. Masa kita makan di sini, lalu kita bayar di sana. Kita makan di warteg, lalu kita bayar di rumah makan Padang. Kita makan di rumah makan Padang, lalu kita bayarnya di warteg. Nggak bisa. Kita makan di warteg, kita bayar di warteg. Kita makan di rumah makan Padang, kita bayar di makan Padang. Kalau kita makan di restoran hebat, kita bayar di sana. Nggak mungkin Anda makan di sini, Anda bayar di tempat lain. Nggak mungkin. Oleh sebab itu yang kelima, kita harus mendukung finansial. Apa itu? Keuangan gereja. Supaya apa? Pekerjaan Tuhan bisa berjalan. Contoh soal. Kita bisa mengadakan pelayanan seperti ini, live seperti ini. Ini semua butuh dukungan.
Saya mau jujur bahwa kita sangat minim dalam melaksanakan ini semua. Seperti contoh minggu kemarin kapan nggak bisa live karena memang komputer kita sudah nggak mampu mengerjakan itu. Oleh sebab itu kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dengan alat-alat yang paling tidak kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan ini. Dan kalau Tuhan sudah berikan kita ini alat-alat seperti yang sekarang kita pakai lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin kita bisa melayani Tuhan. Mimbar akan menembusi dunia. Mimbar akan menembusi ruang dan waktu. Lewat apa? Lewat pelayanan yang kita kerjakan seperti ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Yang kedua ini, mari kita tertanam di gereja lokal kita. Saya percaya tidak semua jemaat setia dan taat dalam ibadah yang diadakan oleh gereja. Survei sudah membuktikan. Ada seorang ahli di Amerika. Dia sudah membuktikan, dia sudah mensurvei, dan dia sudah mendapatkan bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, gereja lokal ada banyak yang tidak beribadah mengikuti program gereja lokal di mana dia tertanam. Dia lebih senang ikut program gereja lain. Ataupun dia tidak sama sekali tidak mengikuti program manapun. Dia lebih senang tinggal di rumah. Dia lebih senang nyaman. Dia lebih senang melakukan sesuatu yang menurut dia itu lebih bermanfaat daripada beribadah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tertanam di gereja lokal kita dengan sungguh-sungguh. Artinya kita mau taat. Kalau sekarang ini kita belum bisa beribadah di gereja, mari kita gunakan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pelayanan lewat YouTube, pelayanan online seperti ini. Ayo kita ikuti. Jam 7 pagi kita duduk di depan Tuhan. Jam 7 pagi kita duduk. Kita mulai persiapkan diri sungguh-sungguh. Yang ketiga, bentuk pelayanan keluarga kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah penginjilan. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tubuh kita adalah tempat kediaman Allah. Bait Allah adalah tempat kediaman Roh Kudus. Hati kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Pikiran perasaan kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang tinggal tugas kita. Tugas kita sebagai keluarga yang dipanggil, yang dipilih, yang ditetapkan menjadi bangsa imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dipanggil, ditetapkan untuk pergi memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu tidak susah. Gampang. Mungkin kita memberitakan Injil dengan cara menggunakan WhatsApp. Kita sampaikan firman Tuhan sederhana. Tidak usah berdebat. Kalau kita bisa mengulas sedikit firman Tuhan itu, kita sampaikan. Mungkin ada teman kita yang butuh akan pelayanan itu, kita lakukan. Saya mau kasih satu contoh, Bapak Ibu Saudara. Ada jemaat pada saat dia bergabung di Gereja Bethel Indonesia, Jati Sampurna Blessing Community, dia nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Tetapi Ibu Gembala dan Ketua Wanita Bethel Indonesia di gereja ini terus memberikan semangat bagi dia, menginjili dia pelan-pelan. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan untuk dia punya Alkitab dan dia membaca. Kira-kira 15 tahun yang lalu, sampai hari ini, si ibu ini sekarang sudah bisa membaca. Bukan hanya bisa membaca, dia sudah bisa membalas WA kepada teman-temannya. Dia sudah bisa mengirim firman Tuhan. Dia sudah bisa mengikuti ibadah WBI lewat WhatsApp. Luar biasa.
Yang tadinya tidak bisa baca, yang tadinya nggak bisa baca Alkitab, yang tadinya nggak bisa apa-apa. Tetapi sekarang dia bisa melakukan segala hal. Bahkan mungkin ada kita yang sudah lebih hebat mungkin. Kita mungkin memiliki pengetahuan lebih dari orang lain. Tapi kita nggak pernah ikut ibadah online. Kita nggak pernah mau ikut di dalam kegiatan-kegiatan online. Kenapa? Karena takut. Gagap mungkin nggak tahu juga. Tetapi saya mau ingin katakan, kuasa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Firman Allah berkata, segala kuasa sudah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Itu firman Tuhan. Kita sudah diberikan kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus berkata, aku sudah diberi kuasa di bumi dan di surga. Saudaraku yang kekasih, dengar baik-baik. Pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pada saat kita membuka diri, membuka hati kita untuk Roh Kudus, saya percaya di saat itu kita diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk apa? Memberitakan Injil. Firman Tuhan katakan, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang terakhir, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepada kamu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Perhatikan baik-baik. Menyampaikan segala sesuatu yang telah kamu dapatkan dariku, yang telah kamu terima, yang telah kamu miliki. Itu bukan kehebatan kita, itu bukan kebolehan kita, tetapi Tuhan taruh itu di dalam bejana kita, supaya kita dapat memberikan kepada orang lain. Kita berikan kepada orang lain, supaya orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa supaya di bulan keluarga ini, sekalipun kita di rumah kita masing-masing, sekalipun kita melakukan kegiatan di rumah kita masing-masing, tetapi tidak menutupi kuasa Tuhan untuk bekerja. Saya percaya setelah ini akan ada revival besar, akan ada penuaian besar, akan ada pertobatan besar, dan kita akan melihat ada kesembuhan-kesembuhan yang akan terjadi. Kesembuhan dari apa? Kesembuhan dari sakit penyakit jasmani. Kesembuhan dari apa? Kesembuhan dari penyakit rohani. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau simpulkan firman Tuhan sederhana ini. Saya mau katakan begini. Bersama keluarga kita tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Bersama keluarga kita tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ayo bersama-sama kita sama-sama ucapkan. Ya, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Bersama keluarga kita tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Biarkan Dia yang dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Lewat kehidupan kita ada banyak orang yang diselamatkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Saya mau katakan untuk Bapak Ibu, mungkin saudara ada yang ragu-ragu. Saudara mungkin ada yang sedang bimbang. Saudara mungkin ada yang sedang mengalami banyak tekanan. Saudara mungkin ada yang sedang mengalami sakit. Saudara mungkin ada yang sedang mengalami banyak pergumulan hidup, tantangan hidup, penderitaan. Saya mau katakan hari ini, taruh kedua tangan di dadamu. Saya mau berdoa dari tempat ini. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sedang membutuhkan Engkau. Mereka sedang sakit. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sakit tubuh jasmani, sakit yang lain, sakit ekonomi, sakit kepercayaan, sakit ketidakkeyakinan, sakit tentang segala sesuatu, sakit tentang berbagai hal dalam hidup mereka. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kepada mereka kekuatan. Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kepada mereka kepastian.
Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kepada mereka jalan keluar. Tuhan Yesus yang sanggup menjamah tubuh yang sakit. Dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Yesus. Dipulihkan. Roh Kudus mengunjungi mereka. Pribadi lepas pribadi. Tuhan lawat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Turunkan tangan saudara. Jemaat Tuhan, puji Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan hari ini untuk kita memasuki perjamuan kudus. Kita kembali membangun persekutuan yang manis, yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di tangan kananmu ada roti, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkat itu melebihi ketinggian dunia ini. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara kita bangkit berdiri. Angkat itu melebihi ketinggian dunia. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan dan diagungkan. Sambil engkau mendengar firman Allah. Pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya. Dan diserahkan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan daku. Terimalah ini dengan iman. Terimalah ini dengan sebuah keyakinan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk terima perjamuan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima, makanlah. Haleluya. Puji namamu Yesus Kristus Tuhan. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan. Cawan yang adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Angkat ini melebihi ketinggian dunia. Karena dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Lakukanlah ini setiap kali kamu melakukannya. Untuk mengingat akan daku. Dengan iman percaya. Sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Horialaba sandaralaba sikadam. Horabashikaralaba syanam. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang ajaib. Untuk segala kasih-Mu yang luar biasa. Untuk segala penjagaan-Mu yang dahsyat. Engkau yang terus bersama dengan kami. Menjaga kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat dan syukur kemenaikan hanya kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu
Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan Yesus. Pulang tinggalkanlah tempat ini. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus dalam persekutuannya yang ajaib, menuntun, menaungi, membawa, membimbing, masuk di dalam kemuliaan demi kemuliaan, dalam kehidupanmu hari lepas hari, dalam usaha dan pekerjaanmu, hari lepas hari, rumah tanggamu, suami istri anak-anakmu, apa saja yang kau kerjakan dan lakukan, berhasil dan beruntung adanya, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap kuat, tetap bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.